Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fatika dengan NIM A1A222049. Di sini saya akan membuat video animasi untuk tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Zaman Pengaruh Barat. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan membahas seputar datangnya bangsa Inggris ke Indonesia pada tahun 1579. Inggris merupakan salah satu negara Eropa yang pernah menguasai wilayah kepulauan Indonesia. Kedatangan pemerintah Inggris di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish pada tahun 1579. Dan pada tahun 1586, Inggris kembali mendatangi Indonesia yang dipimpin oleh Thomas Cavendish dengan melewati jalur yang sama. Nah, selanjutnya, pada tahun 1811, Inggris melakukan kolonialisasi terhadap Indonesia pasca penyerahan kekuasaan oleh Johnson terhadap Thomas Stamford Raffles. Penyerahan kekuasaan tersebut dikenal dengan kapitulasi Tuntang. Kekuasaan Raffles di Indonesia berakhir pada tahun 1816. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, mengapa Inggris menjajah Indonesia? Inggris menjajah Indonesia karena untuk menguasai sumber rempah-rempah yang mereka ibaratkan dengan mutiara dari timur. Dengan menguasai Indonesia di Pulau Jawa saat itu, Inggris berambisi untuk menguasai wilayah Nusantara secara keseluruhan. Yang kedua, apa tujuan bangsa Inggris ke Indonesia? Tujuan bangsa Inggris ke Indonesia adalah tentunya untuk menguasai sumber daya alam di Indonesia, yaitu rempah-rempah, dikarenakan bangsa Inggris tidak memiliki cukup sumber daya alam di negara mereka. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, berapa lama Inggris berada di Indonesia dan melakukan apa saja selama di Indonesia? Bangsa Inggris berada atau menjajah di Indonesia selama kurang lebih 5 tahun, semenjak dari tahun 1811 hingga 1816. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Inggris selama berada di Indonesia dimulai dari menghapus sistem tanam paksa, melarang perbudakan, menghapus pajak hasil bumi, memperkenalkan sistem landed atau sewa tanah, membentuk sistem pemerintahan dan membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Dan tentunya, kedatangan bangsa Inggris di Indonesia mempunyai dampak positif dan negatif. Yang pertama adalah dampak positif. Jika dibandingkan dengan VOC, kolonial Belanda, dan Prancis, Inggris dapat dikatakan membawa banyak dampak positif bagi Indonesia. Di antaranya, yaitu ilmu pengetahuan semakin berkembang, lalu pembangunan berbagai macam infrastruktur seperti jalan raya, rumah sakit, dan gedung-gedung juga semakin berkembang. Selain itu, ditemukannya Rafflesia arnoldi oleh Thomas Stamford Raffles menyebabkan didirikannya Kebun Raya Bogor. Selain Kebun Raya Bogor, Raffles juga mendirikan pusat penelitian dan ilmu pengetahuan. Segala bentuk monopoli, pelayaran hongi, dan pemaksaan di Maluku dihapuskan. Inggris juga melarang adanya perbudakan seperti pada masa Belanda. Kerja paksa dihapus, meskipun di daerah Priangan dan Jawa Tengah masih berlaku. Penyerahan wajib hasil bumi seperti yang terjadi pada masa kolonial Belanda juga dihapuskan. Inggris juga menghapuskan sistem paint bank, mengadakan suntikan cacar, dan menghapuskan papan penyiksaan di pengadilan dan menggantinya dengan sistem juri seperti yang berlaku di pengadilan Inggris. Dan selanjutnya yaitu dampak negatif. Meskipun banyak dampak negatif yang dibawa Inggris, namun ada juga beberapa dampak negatifnya. Di antaranya, diterapkannya sistem pajak tanah yang ada di Jawa, yang berarti bahwa petani Jawa harus membayar pajak sebesar 2/5 kali panen tahunan mereka kepada pihak berwenang. Selain itu, kerja paksa masih berlaku di daerah Priangan dan Jawa Tengah, dan kekuasaan para bupati dikurangi. Dan kekuasaan para bupati dikurangi. Walaupun ada larangan perbudakan, namun masih terdapat praktek perbudakan oleh Alexander Hare, seorang residen Banjarmasin yang memperkerjakan 3.000 orang Jawa untuk mendirikan perkebunan di Banjarmasin. Sekian materi yang saya bahas, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.